Shalom, selamat pagi. Kembali kita ke dalam mesbah doa pagi pada hari ini. Saudara kita akan lebih dalam lagi untuk kita mencari wajah Tuhan pagi hari ini. Kita percaya kalau hari ini kita boleh ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari saudara kita akan berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan, mempersembahkan sebagian syukur kita dari apa yang kita punya, kita miliki, yaitu lidah bibir kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari saudara kita akan berdoa sebelum kita memuliakan namanya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, inilah kami pagi hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu, baik kami hamba-Mu, baik anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang sedang Tuhan menonton live streaming ibadah mesbah doa pagi ini, dan juga kami yang melayani biar Roh Kudus Tuhan, Engkau yang bekerja di dalam ibadah mesbah doa pagi kami. Karena kami mau rindu, haus, lapar akan Engkau, ingin diubahkan oleh Tuhan, ingin diberikan kemenangan lewat menjalani hidup yang kami akan jalani. Kami mau tanggalkan semua ini Tuhan, kami tanggalkan di bawah kaki-Mu. Kami mau fokus hanya memandang wajah Tuhan sambil mempersembahkan pujian, hormat, syukur padamu Tuhan, sembah kepadamu. Karena Engkau Tuhan Yesus begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami akan bermesbah doa pagi, biar kami ikat segala kuasa kegelapan iblis, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa dia Tuhan menjamah kami, menjamah anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan sehingga kami boleh berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkaulah pengharapanku Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapan. Amin. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya padamu, ku percaya hanya kepadamu. Amin. Ini Tuhan kami, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan hidup kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Tuhan, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku puji namamu Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami berikan hormat padamu, mari ku beri penghormatan bagimu, hormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kau pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allahku. Yesus Allah perlindunganku. Amin. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian pagi hari ini Tuhan. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, amin, kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, hari ku beri penghormatan bagimu Tuhan, hormatan, amin, kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri, amin.
sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku, kepadamu, kepadamu ya Allahku. Mari kita sembah Tuhan dengan hati bersyukur. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Ku bersyukur padamu, Engkau Allah yang hidup Tuhan. Oh, Engkau yang termulia, Engkau yang agung Bapa. Haleluya, ya namaste. Haleluya, namaste. Haleluya, Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, ya namaste. Kau berikan kekuatan yang baru, Kau berikan pengharapan dalam hidup kami. Kau menyertai dan menyelamatkan hidup kami, Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah terlelap untuk tertidur. Engkau selalu berdoa menjaga kami. Engkau berdoa syafaat buat kami Tuhan, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit pada hari ini disembuhkan, yang beban berat dan putus asa menjalani hidup. Biarlah Tuhan Yesus saat ini angkat beban mereka, berikan Tuhan iman yang baru, semangat yang baru, sehingga mereka tidak pernah lelah untuk menjalani hidup, karena kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai mereka. Dan biarlah kami boleh terus mengundang Engkau secara pribadi, menjadikan kami tanah liat, dan Engkaulah penjunan kami. Bentuk dan jadikan kami menjadi serupa dengan Engkau Tuhan, punya pribadi yang begitu mengasihi-Mu, dan punya pribadi yang tidak pernah jauh untuk kami hidup menuruti kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak sanggup tanpa-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru, hidup yang baru, yang benar, kudus, berkenan padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebagaimana pujian yang akan kami naikkan. Kami mau Tuhan menyanyikan pujian, Akulah tanah liat dan Engkaulah Tuhan penjunan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian yang kami naikkan. Aku hatiku, amin, jadi ciptaan baru. Ya, inilah Tuhan doa kami Bapa. Amin. Ubah hatiku untuk jadi seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat, akulah tanah liat. Dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tangan penjunan, dalam tangan-Mu, di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Bentuklah kami Tuhan, bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau inginkan Bapa. Amin. Seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita nyanyikan pujian. Oh haleluya. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hati kami Tuhan, ubah hidup kami menjadi ciptaan yang baru, yang kudus, berkenan padamu. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Tuhan Yesus, seperti-Mu Yesus. Dan kami seperti tanah liat di dalam tangan-Mu Tuhan. Akulah tanah liat, jadikan kami seperti-Mu Tuhan, jadi berkat, jadi terang dalam tangan-Mu. Bentuk dan jadikan, bentuk dan jadikan seperti yang Kau inginkan, sempurna
saudara seperti yang kau inginkan, yang kau ingini. Amin. Oh haleluya Bapa. Biar ku semakin berkurang, biar hidup lama kami berkurang, Engkau bertambah dalam hidup. Makin bertambah yang baru datang dalam hidup kami, pribadimu Yesus. Hanya namamu saja Tuhan, yang layak dimuliakan, yang layak dimuliakan dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Dan semakin berkurang, biar kau semakin bertambah dalam hidup kami Bapa. Dan semakin bertambah, hanya namamu saja yang layak, hanya namamu saja Tuhan. Kau layak dimuliakan dalam hidup kami, layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, kau semakin bertambah. Ku semakin berkurang, biar semakin bertambah. Haleluya. Hanya namamu saja Tuhan, yang layak dimuliakan, yang layak dimuliakan ya dalam hidup kami, dalam hidup anak-anakmu Tuhan. Biar ku semakin berkurang, Yesus bertambah hidup kami, Yesus semakin bertambah. Hanya namamu dimuliakan, hanya namamu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Hanya namamu Tuhan Yesus, hanya namamu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Sekali lagi ya saudara, hanya namamu Yesus yang layak dimuliakan. Amin. Hanya namamu saja Tuhan, yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan yang mengurapi setiap kami, sehingga setiap firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, Mesbah Doa Pagi kita pada pagi hari ini adalah terambil di dalam Matius pasal yang ke-19. Kita akan baca Matius pasal yang ke-19. Ya. Matius pasal yang ke-19. Ya, ayat ke-21. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ya, saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan menguji titik terlemah kita. Ya, kalau saudara perhatikan di sini, bagaimana seorang muda yang kaya itu, saudara, titik terlemahnya adalah mengenai hartanya atau kekayaannya. Ya, itulah titik terlemahnya, saudara. Sehingga Tuhan menguji, ya, pada saat seorang muda datang pada Tuhan Yesus untuk menanyakan bagaimana ia memperoleh hidup yang kekal, maka Tuhan Yesus berkata, ya, saudara, turutilah hukum Taurat. Ya, saudara, pemuda itu berkata, semua sudah aku lakukan. Ya, jangan berzina, jangan membunuh,
ya jangan mengucapkan saksi dusta, ya saudara, dan seterusnya. Ya, dikatakan bahkan saudara pemuda itu dengan bangganya mengatakan demikian kepada Yesus, ya. Namun Yesus berkata, saudara, masih satu yang kurang, ya. Saudara, pergi jual hartamu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, dan ikutlah aku, ya. Saudara, satu tawaran yang sangat indah dan berharga. Apabila pemuda itu tidak terikat hatinya, maka dia rela melepaskan hartanya. Namun apa yang terjadi? Pemuda itu dia, saudara, terikat hatinya oleh harta, karena hartanya banyak. Ya, padahal Tuhan menguji hatinya, ya. Saudara, apakah benar-benar dia mau meninggalkannya, ya, mau melepaskan ikatan harta benda yang dimilikinya, kekayaannya? Apakah Tuhan lebih berharga daripada dirinya? Ya, ternyata saudara, pemuda itu dia pergi dan meninggalkan saudara Yesus dengan sedihnya, ya. Saudara, itu yang firman Tuhan katakan. Nah, dalam perjanjian lama, saudara, Allah menguji Abraham untuk mempersembahkan anak yang dikasihinya, ya. Saudara, titik terlemahnya Abraham adalah anak yang dikasihinya, anak satu-satunya yang ditunggu selama 25 tahun, itulah Ishak, ya. Maka Allah menguji, ya, Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak di Bukit Moria. Nah, apa yang Abraham lakukan? Saudara, Abraham taat. Dia melakukan apa yang menjadi perintah Allah, ya. Maka dia mengajak anaknya dan kedua bujangnya untuk pergi ke Bukit Moria, ya. Di tengah jalan anaknya Ishak bertanya, "Bapak, ya, ini sudah ada kayu bakar, ya, dan di manakah domba yang akan disembelih itu?" Ya. Namun Abraham berkata bahwa Allah yang akan menyediakannya, anakku. Ya, saudara, itulah iman Abraham, ya. Dengan hati yang hancur, ya saudara, dia mempersembahkan anaknya, ya. Saudara, dia rela mempersembahkan anaknya di Bukit Moria, ya. Abraham taat melakukan perintah Allah. Abraham menang dalam mengatasi titik terlemah dalam dirinya. Ia menang atas ujian ini, ya. Saudara, bagaimana kita dapat menang mengatasi titik terlemah dalam hidup kita, ya? Yang pertama adalah temukan titik terlemah dalam diri kita. Temukan, ya. Apakah titik terlemah kita, saudara? Apakah kekayaan? Apakah harta, uang, kenikmatan hidup, atau pangkat, atau kedudukan, atau harga diri, atau keluarga, ya. Saudara, apa yang menjadi berhala dalam diri kita, ya? Karena memang Tuhan tidak mau diduakan, ya. Saudara, apakah itu harta yang membuat hati kita terikat, atau keluarga kita, ya? Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Berkata, "Barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Ya, saudara, ada banyak orang yang mau membayar harga, meninggalkan ayahnya, ya saudara, demi imannya percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan ia sudah tidak diterima lagi dalam keluarganya. Namun karena cintanya kepada Yesus, dia harus rela meninggalkan keluarganya, saudara, demi mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang berharga dan mulia, saudara, di matanya, ya. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Abraham. Bagaimana Abraham taat melakukan perintah Allah, ya. Dia, saudara, rela kehilangan nyawanya, ya. Saudara, rela kehilangan nyawa, ya. Yang pertama adalah temukan
ya di mana ini titik terlemah kita. Ya, mungkin saudara harga diri kita, sehingga kita gampang kecewa, kita gampang emosi, saudara, karena kita mempertahankan harga diri kita, mempertahankan nyawa kita, dalam tanda kutip nyawa kita. Ya, apa yang paling berharga yang kita anggap berharga, ya mungkin harga diri kita. Ya, itulah sebabnya kita selalu diperhadapkan, saudara, dengan orang-orang yang mungkin diizinkan Tuhan, ya, untuk membentuk saudara dan saya, ya, membiarkan saudara dan saya harga diri kita ditempa, sehingga kita rela kehilangan harga diri kita, nyawa kita, ya saudara, demi iman kita kepada Tuhan Yesus, ya saudara. Ya, sehingga apa? Kita tidak menjadi orang yang gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Ya, karena orang-orang yang demikianlah yang mempertahankan harga dirinya. Ya, namun saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita, biarlah kita boleh mati bagi diri kita sendiri, ya, rela kehilangan nyawa. Ya, dalam Matius 16 ayat 25 katakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa yang menjadi nyawa kita? Apakah nyawa dalam tanda kutip, saudara? Ya, ada juga orang-orang yang rela kehilangan nyawa benaran, saudara. Ya, zaman gereja yang mula-mula, mereka rela menyerahkan nyawanya demi imannya pada Tuhan Yesus, membayar harganya, saudara, menyerahkan darahnya, saudara, ya, mati untuk Tuhan Yesus, ya, demi imannya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, gereja yang mula-mula seperti itu berada dalam penganiayaan, namun iman mereka semakin kuat, saudara, ya, semakin mereka percaya kepada Yesus dan tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan tidak mau hati kita terikat oleh apapun dan siapapun, ya, oleh siapapun atau apapun, ya, saudara, entah kekasih kita, entah keluarga kita, saudara, atau apapun, yaitu harta kita, ya, kekayaan kita, karena satu saat kita akan tinggalkan semuanya, ya, saudara. Kita tahu bahwa itu semuanya fana, ya, hanya sementara. Tuhan mau supaya saudara dan saya, hati saudara dan saya hanya terikat kepada Tuhan, ya, hanya terikat kepada Tuhan Yesus, ya, bagaikan ranting yang melekat erat pada pokok anggurnya, sehingga apa? Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan, karena Dialah sumber kehidupan rohani saudara, yang membuat saudara dan saya kuat. Firman-Nya itu yang memberikan kita kekuatan, kebenarannya, kehidupannya, saudara, yang membuat saudara dan saya, pribadinya, yang membuat saudara dan saya begitu kagum dan hormat akan Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara, itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, ya, saudara, bagaimana kita dapat menang mengatasi titik terlemah dalam hidup kita. Ya, Tuhan mau menempa, ya, hidup kita, sehingga iblis tidak menggoda saudara, tidak menjatuhkan kita lewat titik terlemah dalam hidup kita, ya, karena kita rela kehilangan nyawa kita. Kita sudah menemukan di mana titik terlemah kita, dan kita rela kehilangan nyawa kita demi Tuhan Yesus. Tuhan berkata, barang siapa yang rela kehilangan nyawanya, justru dia memperolehnya, ya, saudara dan saya. Hal yang ketiga adalah taat melakukan segala perintah Allah, ya. Saudara, Tuhan berfirman kepada Abraham, ya, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya, saudara, ini dalam Kejadian 22 ayat yang ke-12, ya. Saudara, Tuhan bukan sesungguhnya Tuhan mau Ishak itu dikorbankan, ya. Saudara, Tuhan mau menguji hati kita. Dia adalah Allah yang mau menguji hati kita. Agar apa? Tuhan tahu apa isi kedalaman hati kita, ya. Karena di mana hatimu, hartamu, di situ hatimu berada. Ya, Tuhan mau saudara hati kita tidak terikat oleh apapun dan siapapun kecuali hanya kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara, yang menjadi sandaran hidup kita, sumber kebahagiaan hidup kita, bukan harta yang hanya bersifat sementara.
Ya, bukan berarti kita tidak perlu harta, saudara, kita perlu. Namun hati kita tidak boleh terikat di dalamnya. Ya, saudara, Abraham taat melakukan segala perintah Allah oleh karena hatinya mengasihi dan takut akan Tuhan. Abraham rela kehilangan nyawanya. Ia menang dalam mengatasi titik terlemah dalam dirinya. Ya, saudara, dia rela kehilangan nyawanya dalam tanda kutip. Kehilangan Ishak berarti dia juga rela kehilangan nyawanya, saudara. Karena Ishak itu adalah anak yang paling dikasihinya. Ya, itu berarti bahwa itu rela kehilangan nyawa, saudara, dalam diri Abraham. Ya, dia rela mempersembahkannya. Sakitnya justru jauh melebihi sakit daripada Ishak sendiri. Nah, saudara, ini gambaran daripada Allah Bapa. Ketika Allah Bapa rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, saudara, hati Bapa hancur ketika anak yang dikasihinya dikorbankannya untuk menebus segala dosa umat manusia, agar saudara dan saya diselamatkan. Ya, oleh karena itu biarlah kita mengasihi Tuhan sebagaimana Dia begitu mengasihi saudara dan saya dan rela menyerahkan nyawanya bagi saudara. Biarlah kita boleh mengasihi Bapa kita di surga karena Dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus segala dosa-dosa saudara dan saya. Inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan dan pertumbuhan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan semakin kita mengasihinya, semakin kita mengenalnya, semakin kita menjadi seperti Yesus. Diubahkan lewat firman Tuhan dari hari ke hari, agar hati kita tidak melekat kepada apapun, kepada dunia ini, ya, hanya kepada Tuhan Yesus, hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu boleh mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biar hati kami menjadi seperti-Mu Tuhan Yesus, rela kehilangan nyawa untuk menebus dosa kami karena Engkau mengasihi kami. Demikian juga kami rela kehilangan nyawa kami, apapun Tuhan, untuk kami memiliki Engkau Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Kami tidak mau meninggalkan atau melepaskan keselamatan kami, iman kami kepada-Mu Tuhan, oleh karena harta, oleh karena orang tua, oleh karena pekerjaan, oleh karena pangkat. Tuhan, kami tidak mau, karena Engkau lebih berharga dan Engkau lebih mulia dari semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biarlah hati kami Tuhan ubahkan, sehingga hati kami hanya melekat kepada Tuhan Yesus, bagaikan ranting yang melekat pada pokok anggurnya, yang mendapatkan sumber kehidupan daripadamu Tuhan, yang daunnya tetap hijau dan mengeluarkan buah pada musimnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Biar kami semakin diteguhkan, semakin mengasihi akan Tuhan, semakin hati kami melekat padamu. Terima kasih, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupi kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami pergumulan berat Tuhan pada saat ini ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami anak-anak-Mu, Tuhan yang mendengar seruan doa kami, dan Tuhan yang menjawab segala doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada dosa Tuhan ampuni kami, agar hidup kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati bangsa kami, Tuhan, semakin boleh keadaan ekonomi global ini yang berdampak bagi negara kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai, sehingga bangsa kami dapat bertahan di tengah-tengah krisis ekonomi global saat ini. Terlebih juga dalam masa pandemi ini ya Tuhan, supaya semakin menurun dan pandemi ini boleh menjadi endemi di tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya berharap kepadamu dan memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mengalaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami akan akhiri Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi. Tuhan Yesus kiranya boleh memberkati setiap kita, sehingga ibadah kita boleh menjadi berkat saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, amin.